wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Luar biasa. Semangat. Yes, Yes. anak-anak. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita harus berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita terima untuk hari ini bermanfaat. Berdoa mulai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum mulai pembelajaran, dulu kalau mau menyanyikan lagu Indonesia Raya, posisi tempur, berdiri dulu. Baik, Ibu. Baik. Ayo yang tugas. Diri yang sudah bertugas. Ya. Hari ini ada yang tidak masuk. Ibu Age, Iya, Ibu. Ya, Bu. Topingi ada. Hadir, Bu. Tulis, Alhamdulillah hadir. Muntah, Bu. Zulaiha, Hadir, Ibu. Alhamdulillah hadir hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang wira di tematik pembelajaran pertama. Masih ingat kemarin pembelajaran kita yang kemarin? Ayo. Lupa, Bu. Baik, Ibu. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang berwirausaha di subtema 2. Kita akan melanjutkan di subtema 3. Ayo belajar berwirausaha. Pelajaran kita hari ini satu, melalui PowerPoint peserta didik identifikasi posisi dan peran Indonesia di bidang IPA benar. Dengan membaca teks diskusi, peserta mampu mengidentifikasi komponen dan cara mengisi teks formulir dan barang secara tepat. 6. Pada teks dan diskusi, peserta didik mempraktikkan mengisi teks. Nah, dibuka masing-masing. Ayo membaca. Halaman 127, Mbak Zul. Ya. Baik, Iya, Bu. Kreativitas yang menghasilkan hasil. Mbak Zulaiha, ayo dibaca paragraf pertama. Rangkaian bunga. Iya, itu Ibu. Kreativitas yang membuahkan hasil. Oke, rangkaian bunga kering buatan Ibu. Rangkaian bunga kering buatan Ibu Made Yuliani memenuhi etalase di rumahnya. Indah dipandang dengan aroma semerbak memenuhi ruangan. Sudah, Ibu? Nah, sekarang paragraf yang kedua. Ayo, Muhlis dibaca. Baik. Ibu Made Yuliani adalah seorang, tulisannya tidak kelihatan, Bu. Tokoh wirausaha Bali. Tokoh. Ya, adalah seorang tokoh wirausaha Bali yang memulai usahanya dengan mengumpulkan bunga-bunga kering yang berjatuhan di sekitar tempat tinggalnya di Pulau Dewata. Berawal dari rangkaian bunga kering, usahanya kini berkembang pesat dan menghabiskan aneka produk pewangi, sabun alami, pelembab tubuh, serta pewangi ruangan, diramu dan dibuatnya dari beragam jenis buah dan tanaman. Pinter. Ayo paragraf yang ketiga. Topingi. Baik, Bu. Kreativitas sangat penting dalam usaha ini, ujar Bu Made. Bunga-bunga kering yang awalnya tampak tidak menarik, dirangkai kembali menjadi karya seni yang memiliki nilai jual. Lanjut Bu Made lagi.
pelanggan produk yang dihasilkan oleh Bu Made Yuliani tidak hanya berasal dari dalam negeri, namun banyak yang berasal dari mancanegara. Pinter. Nah, sekarang Ibu punya pertanyaan. Dari teks di atas, usaha apa yang dijalankan oleh Ibu Made? Ayo, usaha apa tadi? Merangkai bunga kering, Bu. Ya, merangkai bunga Pinter. kering. Bahan apa saja yang digunakan untuk menjalankan usaha tersebut? Bunga kering, Bu. Bunga-bunga itu. Bunga kering yang berjatuhan. Bunga kering, pinter. Apa manfaat usaha tersebut bagi masyarakat? Dapat mengurangi sampah, Bu. Pinter, dapat mengurangi sampah. Apalagi selain dapat mengurangi sampah? Membantu Dapat menambah ekonomi. Pinter sekali. Nah, sekarang selanjutnya, apa yang bisa kita pelajari dari cara Ibu Made berwirausaha? Ayo, apa? Kreatif, Pinter, kreatif, kemudian apa lagi? inovatif, Inovatif. Iya, pinter anaknya Ibu. Kerja keras, Bu. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita nyanyikan dulu lagu negara-negara anggota ASEAN menggunakan lirik balonku. Ditirukan ya, Ibu ya. baik Bu, baik Bu. Indonesia, Kamboja, Malaysia, Singapura, Laos, Vietnam, Myanmar, Thailand, dan Filipina. Brunei, Darussalam, hey, Hey, negara ASEAN, ada 10 Yang anak amik ya. negara di Asia Tenggara. Pinter. Nah, sekarang kita lanjut. MEA itu. Ayo, Muntahar, dibaca Muntahar paragraf pertama. MAY, apakah MAY itu? MEA itu. MEA singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Para pemimpin penanaman modal asing di wilayah ASEAN sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan menghasilkan kesejahteraan. Pinter. Ya, Bu. Lanjut ya. Pinter. Kita lanjutkan. Apa keuntungan MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Selain untuk menambah Iya. lowongan kerja. Ini dari riset terbaru dari Organisasi Perburuan Dunia atau ILO menyebutkan pembukaan pasar tenaga kerja mendatangkan manfaat yang besar. Sedikit saja, banyak tapi tidak. Nah, sekarang tugasnya kalian tadi sudah membacakan ya? Kerjakan berpasangan. Diskusikan dengan teman sebangkunya. Pertanyaannya, apa yang kalian ketahui tentang MEA? Pertanyaan yang kedua, apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA? Jelaskan. 3. Apa yang perlu disiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu ikut berpartisipasi di MEA? 4. Sebagai pelajar, apa yang harus kamu lakukan mulai saat ini agar nanti ketika sudah menyelesaikan pendidikan mampu ikut berpartisipasi di MEA? 5. Apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Kerjakan berpasangan mulai dari sekarang. Sudah selesai anak-anak? Baik. Ya, Bu. Sudah. Ayo Muhlis dan Sopingi, kan mereka berpasangan. Ayo maju ke depan. Ya, Bu. Baca Baik, Bu. Ya. hasil diskusinya. Oke, terima kasih Muhlis dan Sopingi, pinter sekali, hebat. Terima Muntahar, kasih. Ya, Bu. Ya, Bu. kelompoknya siapa Muntahar?
Sama Bu Sama Safitri, Bu. ya? Ya, ayo maju salah satu ke depan. Presentasikan Ya, Bu. hasilnya. Ya, Bu, siap. Pinter sekali. Hebat-hebat. Kasih tepuk tangan dulu yang maju hari ini. Tepuk tangan. Wah, Nah, anak-anak, MEA juga akan membuka peluang bagi usaha kecil untuk berkembang. Salah satu contohnya adalah dengan membuat cendera mata untuk wisatawan. Apakah kalian pernah membeli cendera mata yang terbuat dari magnet? Pernah, Bu? Kak Fitri pernah beli? pernah. Belum, Bu. Kak Fitri pernah? Belum. Belum. Bagaimana cendera mata tersebut bisa menempel di pintu kulkas? Karena ada magnetnya. Pinter sekali, Muhlis. Ya. Apakah pintu kulkas termasuk benda magnetis atau non-magnetis? Magnetis, Bu. Magnetis. Magnetis, Bu. Pinter. Di mana lagi kalian dapat menempelkan cendera mata tersebut selain di kulkas? Di di di, di. Di handle pintu, Bu. Di handle pintu, pinter. Tralis jendela, Bu. Di teralis jendela, di handle pintu, pinter. Nah, kita akan membahas tentang medan magnet. Medan magnet adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet tidak dapat kita lihat, tetapi dapat digambarkan. Besar medan magnet tergantung pada kekuatan magnet. Nah, perhatikan. Magnet itu mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Perhatikan ini, Ibu ini punya. Ini magnet apa ini anak-anak? Magnet batang. Kemarin kan kita sudah belajar. Ini magnet apa? Magnet Magnet lagam, Bu. batang. Apa ya? Batang, Bu. Di gambar magnet batang. Kalau yang dipegang sama Bu Sulis ini magnet apa namanya kemarin? Magnet lagam. Pinter, magnet lagam. Ada dua, itu kutub utara, kutub selatan. Nah, Jika dua kutub magnet sejenis atau senama didekatkan, akan terjadi tolak-menolak. Dan sebaliknya, jika dua kutub magnet tidak sejenis atau senama, akan terjadi tarik-menarik. Perhatikan gambar. Nah, perhatikan ini. Kalau kutub utara dan kutub selatan didekat, jadi apa, anak-anak? Tarik menarik, Bu. Menarik. Tarik-menarik. Nah, kalau kutub utara dengan kutub utara didekatkan, apa yang terjadi? kan Nggak melenggang, nempel. Bu. Tidak Kan, Bu. menendang. Tolak Tolak menolak. Sekarang kalian lakukan untuk membuktikan medan magnet. Ini anak-anak. Bahannya magnet, serbuk besi yang diperoleh dari gundukan pasir, kertas karton berukuran A4. Coba perhatikan Ibu. Nah, apa yang terjadi dengan pasirnya? Bu. membentuk garis-garis, Bu. Membentuk garis-garis. Garis-garis Perhatikan, ayo. melengkung. Garis-garis melengkung. Nah, ini yang disebut dengan medan Medan magnet. Dan magnet. Paham, anak? Paham, Bu? Paham, Bu. Penulis nggak kelihatan. Ini maju ke depan, tulis biar kelihatan. Nah, Iya, lihat. Bu. Wah. Oh, ternyata begitu ya, Bu ya. Nah, ini yang namanya medan magnet, anak-anak. Oh, iya. Wah, Paham? paham, Bu. Kalau sudah, kita buat laporan hasil percobaan dan jawab pertanyaan yang ada di bawah teks, yang ada di bawah LKPD kalian. Nanti setelah itu presentasikan di depan kelas ya. Ya, Bu. Siap.
Ayo, Muhtadin, maju ke depan. Hasil percobaannya dibacakan. Mbak Fitri, maju ke depan. Percobaannya dibacakan hasilnya. Ya, Bu. Oke, terima kasih yang sudah maju. Sekarang kita lanjutkan ke formulir pengiriman barang. Tahukah kalian bahwa banyak usaha kecil dan menengah mengirim barang-barang mereka kepada konsumen menggunakan jasa kurir? Pernah tahu? Pernah lihat? Pernah, Bu. Pernah. Sebelum barang dikirim ke konsumen, biasanya penjual mengisi formulir terlebih dahulu. Nah, itu namanya formulir pengiriman barang. Ini contohnya. Nah, ada data penerima, ada data pengirim. Perhatikan di gambar, sayang. Baik, Bu. Nah, sekarang kita kalian diskusikan dengan teman sebangkunya. Apa informasi penting yang tercantum dalam formulir pengiriman barang tersebut? Apa akibat yang terjadi jika alamat penerima barang tidak ditulis secara lengkap? Mengapa kita perlu mencantumkan nomor telepon pengirim dan penerima dalam formulir tersebut? Silakan didiskusikan dengan temannya, ya. 10 menit dari sekarang. Bu. Sudah selesai, anak-anak? Sudah, Bu. Ya, Bu. Ayo, Sriatun tadi belum maju. Sriatun sekarang maju ya. Terima kasih, Sriatun. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu punya pantun. Kalau suka main gitar, bermainlah di depan pagar. Kalau mau jadi anak pintar, rajin-rajinlah belajar. Mau jadi anak pintar apa tidak, sayang? Mau. Mau, Mau, Bu. Bu. Maka kita harus Rajin belajar. rajin belajar. Hari ini kita belajar apa saja? Bahasa Indonesia. Belajar Bahasa Indonesia tadi belajar tentang apa, sayang? Asia Tenggara. Formulir pengiriman barang, Bu. Formulir ASEAN. pengiriman barang. Kemudian belajar apa lagi? PS, Magnet. Bu. IPS. IPS tentang Negara apa? ASEAN. Tentang masyarakat Medan ekonomi magnet, Bu. Asia. IPA. Masyarakat ekonomi ASEAN. Kemudian IPA tadi belajar tentang apa? Medan magnet, Bu. Magnet, Bu. Medan magnet. Pinter. Nah, anak-anak, besok kita akan belajar praktek lagi ya. Siapkan bahan-bahannya. Besok kita akan praktek lagi. Hore, Sebelum praktek. pembelajaran kita mulai, kita akhiri, kita nyanyikan dulu lagu Ampar-Ampar Pisang. Supaya apa? Semangat belajar. Nggih. Semangat belajar di rumahnya, nggih. Kita nyanyikan dulu. Ampar-ampar pisang, pisangku belum matang. Masa biji, biji rimbari-bari. Masa biji rimbari-bari. Oke. Sebelum pembelajaran kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita terima hari ini bermanfaat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.